Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 2, yaitu seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua segera ditutup. Inilah kriteria non-ASN yang bakal lolos seleksi administrasi. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini informasi penting bagi kalian para tenaga honorer atau non-ASN di tanah air. Seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap kedua akan ditutup pada hari ini, Selasa tanggal 7 Januari 2025. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi para tenaga honorer untuk bisa segera mendaftar, terutama yang memenuhi persyaratan. Peluang untuk menjadi ASN P3K masih terbuka lebar, asalkan memenuhi persyaratan dan lolos seleksi. Berikut ini adalah kriteria yang ditetapkan bagi para non-ASN atau tenaga honorer dalam seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua, yaitu 1. Non-ASN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K periode 1 atau tahap 1. Non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K periode pertama, tidak diizinkan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu non-ASN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi CPNS. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi non-ASN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Status TMS atau tidak memenuhi syarat menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu non-ASN yang belum mendaftar pada seleksi P3K periode 1 atau belum mendaftar pada CPNS sebelumnya. Selain kelompok TMS atau tidak memenuhi syarat, terdapat juga non-ASN atau tenaga honorer yang belum pernah mendaftarkan diri dalam seleksi P3K periode pertama dan belum mendaftarkan CPNS di sebelumnya.
Mereka kemungkinan merencanakan untuk mengikuti periode seleksi berikutnya atau belum memenuhi persyaratan administratif untuk mengajukan pendaftaran. Selanjutnya yaitu mengenai formasi jabatan yang tersedia. Dalam seleksi P3K tahap kedua ini terdapat beberapa formasi jabatan yang dapat diisi, di antaranya yaitu: yang pertama, jabatan pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan yang terakhir yaitu penata layanan operasional. Bagi peserta yang memenuhi kriteria, disarankan untuk mencermati detail informasi seleksi dan memastikan semua persyaratan administratif telah dipenuhi. Jadi sekedar tambahan informasi untuk para tenaga honorer yang gagal atau dinyatakan TMS pada seleksi tahap 1 atau belum mendaftar sama sekali, baik itu PNS maupun P3K, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk menjadi ASN di seleksi P3K tahun 2024 di tahap 2 ini. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang akan atau mengikuti atau mendaftar di seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024, yaitu seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua segera ditutup. Inilah kriteria non-ASN yang bakal lolos seleksi administrasi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.